Pagi guys, tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2021. Mr. Popcorn berharap di tahun ini kalian bisa menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hari ini, Mr. Popcorn juga akan membahas tentang game-game apa saja yang akan hadir di tahun 2021. Kalian penasaran kan game-game apa aja? Check it out. Di game yang pertama, ada game Resident Evil 8 Village. Game ini bergenre survival horror dan merupakan sequel dari seri game Resident Evil 7 Biohazard. Bagi kalian yang sudah pernah bermain seri game Resident Evil 7 Biohazard, nah ini game Resident Evil 8 ini itu adalah sequelnya dari game Resident Evil 7 Biohazard. Bagi yang belum, mungkin kalian bisa main dulu kali ya, biar kalian tahu alur ceritanya. Oke, lanjut. Di seri terbaru ini, Capcom selaku developer game tersebut tetap menggunakan engine andalan mereka, yaitu RE Engine, yang telah dipakai di seri remakeable Resident Evil. Nah, jadi RE Engine ini tuh sama Capcom itu sering dipakai untuk seri-seri remake mereka, dan itu sukses sih. Contohnya Resident Evil 2 Remake dan Resident Evil 3 Remake. Kenapa Capcom lebih menggunakan engine andalan mereka dibandingkan dengan engine-engine lain untuk membuat game Resident Evil? Karena menurut fanbase Resident Evil atau community-nya, RE Engine itu lebih berkesan horornya. Jadi ketika Capcom itu menggunakan RE Engine, nah sensasi horornya itu lebih terasa dibandingkan dengan engine-engine yang lain gitu. Chris? Sorry, Ethan. Why? Game kedua adalah game God of War Ragnarok. Game ini bergenre action adventure yang dikembangkan oleh Santa Monica Studio dan dipublish oleh Sony Interactive Entertainment. Game God of War Ragnarok merupakan game sequel, tetapi pihak Sony Interactive Entertainment selaku publisher belum mengkonfirmasi game God of War Ragnarok ini akan menjadi sequel dari seri game God of War yang mana. Nah, jadi Mr. Popcorn juga nggak tahu. Terlebih kan game God of War itu kan mempunyai series sebelumnya, dan itu banyak banget. Game ketiga yang akan rilis di tahun 2021 adalah game Persona 5 Strikes. Game ini bergenre action RPG. Atlus selaku game developer telah mengumumkan secara resmi tanggal rilis game Persona 5 Strikes, yaitu tanggal 23 Februari tahun 2021. Dilansir dalam halaman IGN.com, jika kalian membeli game tersebut pada Early Access, akan mendapatkan bonus berupa digital content, Persona Legacy BGM dari seri Persona 1 sampai 4, dan Attack Pack. Sebenarnya game Persona 5 Strike ini sudah rilis terlebih dahulu di tahun Desember tahun lalu ya, tahun lalu. Nah, itu Desembernya kira-kira di pertengahan Desember tahun lalu. Cuma game Persona 5 ini hanya rilis untuk region Jepang. Jadi untuk di tahun ini, di tanggal 23 Februari yang saya sebutkan tahun ini itu,
itu akan hadir secara global. Jadi jika kalian mau membeli, jangan lupa ya, 4 hari sebelum tanggal perilisan kalian harus sudah membeli untuk mendapatkan beberapa bonus dari Atlus. Oke? For real? Game keempat yang akan rilis tahun 2021 adalah game Dying Light 2. Dying Light 2 adalah game yang dibuat oleh Techland dan merupakan sequel dari Dying Light 1 yang dirilis pada tahun 2015. Game yang bergenre survivor horror ini ditunda perilisannya yang seharusnya rilis pada awal bulan Januari tahun lalu, tepatnya tahun 2020, karena sang developer yaitu Techland ingin mengembangkan lagi game tersebut sebelum dirilis. Jadi sampai sekarang Techland belum mengkonfirmasi tanggal berapa dan bulan berapa game tersebut akan rilis di tahun ini. Jadi jika kalian ingin bermain game Dying Light 2 sambil menunggu game tersebut rilis, mungkin kalian bisa bermain game Dying Light yang pertama untuk mengetahui awal alur ceritanya. Oke? My name is Aiden, and I am infected. Game kelima adalah game Project Digital Monster 2021 atau disingkat dengan Project Digimon 2021. Game ini bergenre Pet Virtual Assistant dan menggunakan alat tambahan yang cukup modern, yaitu Vital Bracelet namanya. Apa sih Vital Bracelet itu? Vital Bracelet merupakan pengganti Digivice pada masa lalu dan dengan menggunakan teknologi modern yang dikembangkan oleh Bandai Namco. Seperti halnya Honor Band dan Mi Band bentuknya. Kayak jam pintar atau gelang pintar gitu bentuk Vital Bracelet. Cara bermainnya pun juga cukup gampang. Kalian harus berolahraga seperti lari untuk mengumpulkan maksimum heart rate yang nantinya digunakan untuk evolusi Digimon kalian. Nah, Vital Bracelet kalian juga bisa digunakan untuk bertanding dengan pengguna Vital Bracelet lain dengan cara menempelkan gelang kalian kepada handphone. Oke. Sekian game news update pada hari ini. Saya Mr. Popcorn dari Sweet Popcorn. Sampai jumpa dan jangan lupa ya guys untuk follow Instagram kami di @sweetpopcorn.id. Dadah.